Halo semua, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasa dikenal dengan UKIM, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang sistem cara kerja komputer. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Riri Masa, NPM 12525201220106 dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Jadi di sini saya akan membahas sedikit materi tentang sistem kerja komputer. Jadi teman-teman, ini sedikit gambaran cara kerja sistem komputer. Jadi kita akan masuk pembahasannya. Jadi teman-teman, agar komputer dapat digunakan untuk mengelola sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Ya, kita masuk pada prinsip-prinsip kerja komputer. Yang pertama yaitu pemasukan atau input. Jadi input merupakan tahap awal dari pengelolaan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan atau input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Contoh seperti keyboard, fungsinya untuk memasukkan huruf, angka maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini, data yang masih minta tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang bermanfaat. Ya, yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh processing atau CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Contohnya printer itu yang kita gunakan untuk memprint tugas-tugas kita. Yang keempat, penyimpanan. Ya teman-teman, ada beberapa perangkat penyimpanan yaitu hard disk, ROM, dan RAM dan lain-lain. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengelolaan ke alat penyimpan agar data tersebut bisa digunakan kembali apabila diperlukan oleh kita. Ya teman-teman, jadi mungkin itu sedikit ringkasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.